tadi kita bicara soal potensi secara umum di Bulukumba. Kalau potensi pemain di Kindang, bagaimana Anda melihat? Kalau potensi pemain di Kindang itu, kalau menurut saya ya, Iya. banyak di sana bibit-bibit yang bagus. Dan di sana itu bagusnya karena walaupun dia sudah hebat, Iya. dia tidak sombong, dia masih mau mendengar. Iya. Walaupun kan kelasnya kayak saya pelatih. Ah. Pelatih ya mungkin kalau orang bilang pelatih yang belum direken ya. Iya. Tapi ya sedangkan ini anak-anak kayak liga yang pernah ikut Liga 3 kan otomatis pelatihnya dia pernah ketemu dengan pelatih-pelatih yang sudah ini ya. Yang hebat lah. Sudah hebat. Iya. Pas saya tanya begini, dia ikuti. Mendengar ya. Mendengar dia istilahnya, dia bagus di sana. Dia tidak sombong walaupun dia pernah di Liga 3 tetapi dia apa kemauannya pelatih itu yang diikuti begitu. Itu bagusnya kalau di Kindang. Kan banyak pemain ketika jam terbang sudah banyak, malam melintang di persepak bolaan, termasuk misalnya kalau sudah masuk di tim-tim profesional, ya dilatih oleh pelatih yang belum cukup punya nama, itu bisa jadi ya bandel di situ. Ya muncul ego tuh, masa lebih pintar daripada dia mau ini. Dan pemain Kindang tidak seperti itu. Itu kan muncul dia sifat egonya kalau itu. Sama juga itu kalau ada pemain begini kan dah. Dia kan sudah melintang ini di pernah main di Liga 3 atau Takam hebat itu sudah namanya. Terus dia gabung dengan pemain-pemain yang tidak bernama ini, maksudnya belum pernah di ini toh. Nah, pasti yang kalau saya main sama dia, bagus ini. Rendah anunya dia. Toh. Dia kan pada ngenteng istilahnya kalau musim. Nah, di situ biasa muncul ketidakkompakan pada tim itu. Kan dia sudah anggap ini hebat. Tidak selevel dengan ini teman-temannya mau diajak main. Nah, di situ biasa kacaunya itu tim kalau begitu. Ya. Begitu maknanya. Jadi kemarin waktu Anda jadi pelatih, Anda tidak menemukan pemain-pemain yang bandel. Semua pemain nurut sama instruksi pelatih. Itu yang saya syukuri di Kindang. Dia tidak ada yang ego, bandel. Pokoknya dia dengar instruksi pelatih, kita begini, strateginya, polanya begini, formasinya nanti begini. Terus saya percayakan di tengah yang pernah ikut ini kayak Liga 3 itu yang mengatur di dalam, karena kita kan tidak sampai ke sana suaranya. Harus kita yang di dalam atur posisinya seperti permintaan saya begini saat awal waktu ini kita atur seperti Semua pemain kan punya kontribusi yang sama untuk memenangkan tim. Tetapi mungkin ada 1-2 pemain yang cukup berkontribusi besar sampai menjadi pahlawan misalnya, sampai mengantar Kindang FC sebagai juara. Ada pemain seperti itu, Dinda? Saya sebenarnya tidak membeda-bedakan pemain, betul, tapi ada namanya memang pemain kunci. Pemain kunci betul. Itu maksud saya. Yang memang berperan kontribusinya tinggi kepada tim itu. Saya sebut saja itu Doni. Doni. Striker saya 1. Doni ini posisinya striker. Striker dia. Terus yang Sul pemain tengah. Terus kiper saya itu yang masih U20 itu Atur. Itu juga penyelamat untuk Tamona. Karena kan kita lihat kemarin itu antraksinya itu kiper saya kecil-kecil orangnya, tapi dia pandai membaca bola. Itu cukup menjadi buah bibir itu di kalangan masyarakat Bulukumba, khususnya pecinta sepak bola. Banyak sekali saya lihat di media sosial, wah luar biasa dia. Dia kecil-kecil tapi semua tendangan yang dilancarkan lawan itu semua bolanya bisa diamankan dia dengan baik. Dia memang pandai membaca posisi bola. Kalau ditendang, posisinya bola di sini pasti itu bagusnya dia berani juga. Kecil-kecil tapi umurnya memang belum sampai 18 tahun masih muda sekali, tapi dia pengalaman, saya anggap itu pengalaman tandingnya itu sudah luar biasa. Dia mentalnya itu kan yang pemain bola itu harus mental. Terutama itu mental. Terkadang ada pemain fisiknya oke tapi mentalnya kurang. Tapi dia mental bagus. Nah, ini penjaga gawang memiliki kedua-duanya. Skill bagus, mental juga bagus. Nah, itu saya akui itu
kiper saya. Sebenarnya di pertandingan awal itu saya tidak pasang waktu kalah Botom Hari. Oh gitu ya. Kan masih ada mungkin di manajemen kami ada tidak kecocokan bilang ini perlu dipasang karena kan kiper yang pertama kita pasang itu sebenarnya hebat juga. Iya. Tapi saat main saya lihat, aduh agak kurang ini. Jadi saya rasionalkan sama pembina bahwa kalau pandangan saya kiper ini lebih bagus ini. Coba kita pakai ini, coba. Pas dipakai antraksinya baik luar biasa. Nah ini yang bagus ini pakai ini sampai ini. Dan itu dipakai sampai final. Iya. Sampai final berhasil. Berapa kali tendangan lawan itu ke gemuruh lawan, gawang itu diselamatkan dia. Kencang apapun itu diselamatkan dia. Ini tugas Anda sebagai seorang pelatih, bagaimana yang menonjol tadi itu bisa lebih dimaksimalkan lagi, bahkan diberikan jalan untuk bisa ke level yang profesional. Sebenarnya di tim itu Kanda, jujur, pasti ada itu pemain ada kekurangan di situ. Jadi kita harus memang melihat pandai-pandai itu kekurangannya pemain si B ini di sini. Coba kamu bantu sekali-kali bantu ke sana di areanya itu. Karena dia tidak mampu ini imbangi lawan. Karena kalau dia head to head itu selesai dia harus memang diimbangi di situ dia. Begitu. Karena kan semua itu tim pasti ada tim, harusnya pemain itu yang tidak. Mestinya begitu pelatih ya, punya naluri tersendiri untuk melihat bagaimana kondisi di lapangan. Jadi pemain itu bermain di dalam, kita bermain pemikiran di luar. Otak yang main. Otak lebih kencang sebenarnya lari kita daripada lari pemain. Seandainya dari bawah itu ke atas lebih duluan kita. Ke depan sebenarnya begitu. Baik. Mana lagi teriakan penonton. Ini kan kalau kita mau saring semua itu teriakan dari luar. Masukkan penonton ya. Kacau memang ini. Jadi seorang pelatih ini harus tenang. Sahabat, ikhlas itu yang saja kuncinya kalau saya. Kindang FC gabungan pemain dari beberapa desa di Kindang. Dari desa mana yang paling banyak menyuplai pemain kemarin? Yang juara satu kemarin kan di Kecamatan Kindang itu desa Andrehua. Di Andrehua yang banyak menyuplai pemain. Dan memang pemain dari Andrehua itu bagus-bagus. Bagus ya. Kami selalu pakai di inti dia semua. Baik di babak pertama itu saya sudah pakai dia. Bagus memang pemainnya. Yang Anda sebutkan tadi pemain-pemain yang cukup menonjol itu dari Andrehua semua. Yang menonjol itu sebenarnya dari desa saya. Desa Tamona. Termasuk penjaga gawang. Penjaga gawang bukan, dia di desa Garuntungan. Terus yang di Adisul itu di desa Benteng Paleu dia. Tidak menotok bilang satu desa. Setelah Kindang juara di Bupati Cup 2 Bulukumba, apa langkah selanjutnya Kindang FC Kindang? Kalau saya mau mengandalkan pemain yang kemarin itu, saya mau jadikan satu tim. Walaupun pertandingan apa, semua ini pemain kita rekrut kembali menjadi satu tim. Kalau bisa untuk level Kecamatan Kindang itu wakili Kindang itu pemain itu yang kemarin itu. Kayak ini kan waktu dekat ini kan ada turnamen Harum Lestari Cup 1. Saya maunya pemain-pemain yang kemarin itu kita daftarkan dan kasih masuk di Harum Lestari, karena kan di Harum Lestari ini banyak pemain dari luar itu yang bagus-bagus nanti klub-klub ini yang mendaftar. Nah, kita kasih bersaing di situ bagaimana kalau pemain-pemain yang sudah jadi kita lawan gitu. Yang sudah main Liga 2 apa semua. Sekaligus menambah jam terbang pemain Kindang FC ya. Gimana coba kita. Dilman Gattuso, Anda mulai diperhitungkan sebagai pelatih handal. Jika ada klub yang tawari Anda jadi pelatih, apakah Anda siap terima tawaran itu? Sebenarnya jujur kan sudah banyak klub yang menawari saya. Tapi saya berpikir untuk
apa yang saya maksudnya sekarang ilmu saya tentang bola itu saya mau ini terapkan saja untuk di kampung halaman saya, cukup di situ saja. Oh begitu, Iya. mengabdi untuk kampung halaman. halaman. Tapi kan potensi Anda untuk bisa berkembang dan bisa dipakai jasanya oleh klub-klub lain termasuk klub profesional kan terbuka, Dinda. Ya terbuka sebenarnya, cuma kan kenapa saya lebih berpikir untuk membina anak yang di kampung. Iya. Artinya saya punya catatan sejarah nanti kalau saya menciptakan pemain-pemain yang nanti bisa jadi, itu kan nama saya selalu dikenal. Ya. Gitu. Saya bibit dari bawah sampai dia menjadi, kalau dia bisa jadi pemain nasional kan atau internasional kan sudah luar biasa itu. Pembinaan. Ya. Kira-kira bagaimana pola pembinaan yang Anda mau terapkan nanti di Kindang? Kalau sebenarnya kan tinggal dana mami ini kan dah. Oh gitu. Iya, saya dana, saya sudah bina mulai dari dini tuh. Anak-anak SMP itu kan masih bagus-bagusnya itu. Kita bina sampai dia tamat SMP kan sudah jadi tuh anak itu. Di situnya saya membina. Soalnya begitu, cuma ini tinggal dana mami. Ini kan butuh dana juga besar kalau bola kan dah. Kalau bola itu sebenarnya tidak ada untung. Oh iya. Rugi saja ada. Tapi kalau hobi iya. tidak ada, pokoknya habis. Harus korban kalau bola. Pola pembinaannya seperti apa? Apakah nanti akan dibuat semacam sekolah sepak bola atau apapun namanya itu? Sebenarnya kalau kita mau sebut sekolah itu harus punya tempat ya. Iya. Harus punya biaya tinggi soalnya. Itu mungkin tidak bisa kita jangkau itu. Cuma bola pembinaannya gitu, itu saya rekrut semua desa. Pemain-pemain mudanya kita rekrut, baru kita latih satu tempat begitu. Kayak ambil tempat di misalkan desa BT Palui untuk hari ini, besok di situ lagi, begitu saja tuh. Kita pindah-pindah tempat pelatihannya. Jelasnya kan tersampaikan ini pelatih apa maksudnya untuk melatih anak itu gitu. Ya, luar biasa Dinda. Kalau animo anak muda di Kindang itu seperti apa misalnya ketertarikannya soal bola? Kalau ketertarikannya itu animo pemuda di Kindang itu luar biasa. Dengan adanya ini bola, animo anak muda itu artinya ke sana lagi. Daripada dia cuma tinggal game apa gitu. Sekarang lihat lebih banyak mencintai bola sekarang. Apalagi setelah juara ini pasti otomatis itu akan berpengaruh kepada pemuda-pemuda yang lain. Oh jadi ada efeknya turnamen kemarin ya? Iya. Pasti banyak yang mau jadi pemain bola. Karena melihat ternyata kalau kita bawa nama kampung, luar biasa ini nama kita. Jadi buah bibir orang-orang begitu. Itu menjadi motivasi mereka. Saya juga mau main bola, ini masih muda begitu. Begitu dia. Apresiasi pemerintah setempat terkait dengan hadirnya atau tampilnya Kindang FC sebagai juara seperti apa? Kalau apresiasinya Pacama Kindang itu sangat bangga dengan prestasi yang dicapai pada hari ini, itu juara 1 Kindang. Dan kontribusinya juga luar biasa. Dia memang siapkan untuk anggaran untuk pemain kami, untuk personalnya pemain kami di waktu saat laga di Bupati Cup 1 dan Cup 2. Selain Kindang tampil sebagai juara secara tim, ada penghargaan individu untuk pemain? Itu kan ada uang pembinaan yang akan dikasihkan oleh Bupati Cup. Iya. Itu kita coba apa yang bagus ini kita kasih untuk pemain-pemain ini. Jadi semua itu pembinaan kita untuk pemain saja. Untuk pemain ya. Kalau pemain terbaik misalnya juga dari Kindang atau gimana?
Ada kategori-kategori seperti itu. Kalau pemain terbaik itu kalau nggak salah Boto Bahari yang Oh, dapat. Boto Bahari. Kami cuma dapat kiper yang apa namanya, kiper tanpa gol itu. Oh, clean sheet gitu ya. Jadi kita yang dapat yang itu Fatur itu yang dapat itu. Ya sama halnya bilang kiper terbaik dia. Iya. Berapa kali si Kindang FC ini clean sheet atau bermain tanpa kemasukan? Kalau cuma kan Kindang 1 kali ada pemasukan waktu lawan Boto Bahari. Kan Kindang ini 2 kali bertemu dengan Boto Bahari. Oh, 2 kali. Bawa penyisian itu kami kalah 2-1. Kalau 2-1. Setelah itu kan belum kiper yang saya pakai sekarang itu. Kalau yang saya pakai kiper yang saya pakai itu sampai final itu tanpa kebobolan memang dia. Waktu ketemu Herlang skor 2-1. 2-1. Kalau Herlang itu berapa itu? 2-1 ya? 2-1 ya? Iya, 2-1. Kajian 2-0. 2-0, wah luar biasa. Terakhir ini Dinda, diskusi kita karena kita dibatasi oleh waktu. Ke depan, apakah Anda mau kembangkan profesi kepelatihan Anda? Ini kan saya sudah ditawari untuk sekolah pelatih. Ya, untuk dapat lisensi pelatih. Baru sudah tawari, bilang saya, insyaallah saya mungkin akan sekolah itu nanti untuk pelatih. Luar biasa. Dan itu difasilitasi sama pemerintah. Saya tidak tahu mau difasilitasi kalau mungkin biaya pribadi lah. Oh gitu ya. Karena saya ini cinta bola memang. Namanya cinta bola, namanya hobi, uang pribadi pun tidak jadi masalah Dinda. Iya, saya sudah 5 tahunan itu memang saya punya biaya pribadi tuh harus keluar itu. Saya menjadi presiden klub. Nggak pernah memang saya pribadi yang ini harus keluar itu. Demi kemajuan sepak bola Bulukumba. Ya baik, itulah akhir diskusi saya dengan beliau pelatih Kindang FC Dirman Gattuso yang telah mengantar Kindang FC juara pada turnamen Bupati Cup 2 Bulukumba. Sekali lagi atas nama tim kanal YouTube Bulukumba Inspire mengucapkan selamat untuk Kindang FC. Terakhir Dinda, apa yang mau disampaikan buat masyarakat? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya mau sampaikan untuk masyarakat, terkhusus pecinta bola, bahwa bola itu adalah sesuatu kegiatan yang positif. Itu kegiatan yang menggembirakan dan itu secara ekonomis itu menguntungkan untuk anak-anak kita pelanjut masa depan. Ini juga untuk membatasi kegiatan positif negatif anak-anak. Bola itu untuk membatasi yang memang hal-hal positif dan negatif untuk anak-anak muda. Jadi perlu kita bina sepak bola, kita kembangkan bersama. Semoga bola di Bulukumba itu maju ke depan. Iya, baik. Itulah pesan dan harapan dari pelatih sepak bola Kindang FC Dirman Gattuso. Dan Anda jangan lupa channel ini, video ini di subscribe, komen, like, dan di share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat masyarakat luas. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.